Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku Harian Santa Faustina nomor 271 sampai 275. Ketika Pastor Dr. Sopoko pergi ke Tanah Suci, Pastor Dabrowski, SC, menjadi Bapak Pengakuan Komunitas. Dalam suatu pengakuan dosaku, ia bertanya kepadaku, apakah aku menyadari tingkat kehidupan rohani yang tinggi yang ada dalam jiwaku? Aku menjawab bahwa aku sadar akan hal itu dan tahu apa yang sedang terjadi dalam diriku. Terhadap kata-kataku ini, Pastor Dabrowski menjawab, engkau tidak boleh menghancurkan suatu pun yang ada dalam jiwamu, suster. Juga tidak boleh mengubah sesuatu atas kemauan suster sendiri. Tidak dalam setiap jiwa anugerah indah kehidupan batin yang begitu tinggi tampak jelas seperti dalam diri suster. Karena anugerah itu tampak nyata dalam tingkat yang luar biasa. Waspadalah, jangan menyia-nyiakan rahmat Allah yang besar ini, yang besar. Tetapi sebelumnya, imam ini telah banyak mengujiku ketika aku menceritakan kepadanya bahwa Tuhan menghendaki hal-hal ini dariku. Ia menertawakan aku dan menyuruh aku datang mengaku dosa pada pukul 8 petang. Ketika aku datang pada pukul 8, Bruder sudah mengunci pintu gereja. Ketika aku mengatakan kepadanya bahwa pastor telah menyuruh aku datang tepat pada waktu ini, dan minta kepadanya untuk memberitahu pastor bahwa aku sudah datang. Bruder yang baik itu pergi dan memberitahu dia. Pastor itu mengatakan kepadanya untuk memberitahukan kepadaku bahwa para imam tidak mendengarkan pengakuan dosa pada jam seperti itu. Aku kembali ke rumah dengan tangan hampa dan tidak pergi mengaku dosa kepadanya lagi. Tetapi aku melakukan adorasi selama 1 jam penuh dan melaksanakan suatu mati raga bagi dia, supaya ia memperoleh terang dari Allah untuk mengenal jiwa-jiwa. Tetapi ketika Pastor Sopoko berangkat dan ia menggantikannya, aku terpaksa pergi mengaku dosa kepadanya. Tetapi kalau sebelumnya ia tidak rela mengakui bisikan-bisikan batin itu, sekarang ia mewajibkan aku untuk setia kepada bisikan-bisikan batin itu. Kadang-kadang Allah membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Semoga ia dimuliakan dalam segala hal. Lagi, diperlukan banyak rahmat untuk tidak menjadi bimbang. 10 Januari 1934. Retret tahunan. Yesusku, sekali lagi sudah dekat waktunya aku akan menyendiri bersamamu. Yesus, aku minta kepadamu dengan segenap hati. Perkenankan aku tahu apa yang tidak menyenangkan hatimu dalam diriku. Dan juga perkenankan aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menjadi lebih berkenan di hatimu.
jangan menolak perkenan ini dariku, tetapi tinggallah bersamaku. Aku tahu bahwa tanpa Engkau, Tuhan, segala usahaku tidak akan banyak artinya. Oh, betapa aku bersukacita akan keagungan-Mu ya Tuhan. Semakin aku mengenal Engkau, semakin bernyala kerinduanku akan Dikau, dan semakin merana aku mendambakan Engkau. Yesus memberi aku rahmat untuk mengenal diriku sendiri. Dalam terang ilahi ini, aku melihat kesalahanku yang utama, yakni kesombongan yang berbentuk sikap menutup diri dan sikap tidak sederhana dalam hubunganku dengan muda superior. Terang yang kedua berkaitan dengan berbicara. Kadang-kadang aku berbicara terlalu banyak. Suatu hal dapat diungkapkan dalam 1 atau 2 kata. Tetapi aku membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Tetapi Yesus menghendaki aku menggunakan waktu itu untuk mengucapkan sejumlah doa singkat yang mendatangkan indulgensi bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Dan Tuhan berkata bahwa setiap kata akan dipertimbangkan pada hari penghakiman. Terang ketiga berkaitan dengan peraturan. Aku belum secukupnya menghindari kesempatan-kesempatan yang menjerumuskan kepada pelanggaran peraturan, khususnya peraturan tentang silensium. Aku akan bertindak seolah-olah peraturan itu ditulis persis untuk aku. Aku sama sekali tidak mau terpengaruh oleh bagaimana orang lain akan bersikap, asal aku sendiri bertindak selaras dengan keinginan Allah. Keputusan. Apapun yang dituntut Yesus dariku mengenai hal-hal lahiriah, aku akan langsung pergi dan menyampaikannya kepada para superiorku. Aku akan berusaha memiliki keterbukaan dan kejujuran seorang anak dalam hubungan dengan superior. Yesus mencintai jiwa-jiwa yang tersembunyi. Suatu bunga yang tersembunyi itu paling harum. Aku harus berusaha menjadikan lubuk jiwaku suatu tempat istirahat bagi hati Yesus. Di saat-saat yang sulit dan menyakitkan, ya Penciptaku, aku akan melambungkan bagimu mada kepercayaan, karena tak terbataslah dalamnya lubuk kepercayaanku kepadamu dan kepada kerahimanmu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.